Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pipin Muryani. Saya merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Poin-poin yang akan dibahas yaitu kita akan mempelajari tentang yang pertama, definisi iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat dan perilaku dari malaikat. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang nama dan tugas malaikat. Berikut pembahasannya. Poin pertama, definisi iman kepada malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang Allah menciptakan mereka itu sebagai utusannya yang ditugaskan untuk mengurusi berbagai urusan. Iman kepada malaikat-malaikat itu masuk ke dalam rukun iman yang kedua. Iman memiliki arti percaya dan yakin. Jadi iman kepada malaikat itu berarti yakin dan percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah ciptakan dari cahaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan untuk mengurusi berbagai urusan. Poin yang kedua, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat. Dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsyurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya hanya miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Anbiya ayat 19. Jadi kita sebagai umat Islam, walaupun malaikat itu adalah makhluk gaib yang tidak bisa kita lihat dan kita tidak akan pernah bertemu dengannya, kita sebagai umat Islam itu diwajibkan untuk mengimaninya. Kita diwajibkan percaya dan yakin bahwa malaikat itu ada. Poin yang ketiga tentang sifat dan perilaku dari malaikat. Yang pertama, malaikat selalu patuh terhadap perintah Allah. Yang kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang ketiga, malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Dan yang terakhir, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Sebelum membahas materi yang terakhir, pasti kalian ada yang bertanya-tanya nih, apakah benar malaikat itu hanya ada 10? Jawabannya seperti ini. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti ada berapa malaikat. Tapi dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Maqmur, di sana ada 70.000 malaikat. Jadi sebenarnya malaikat itu sangatlah banyak, tapi dalam Al-Quran dan hadis yang dijelaskan di sana itu hanya ada 10 malaikat.
Jadi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, tapi sebenarnya malaikat itu tidak terhingga. Kita masuk ke poin yang terakhir tentang nama dan tugas malaikat. Ada 10 nama-nama malaikat dan tugasnya, yaitu yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya yaitu memberikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat, malaikat Israel mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya itu menanyai manusia di alam kubur. Yang ketujuh yaitu malaikat Raqib, tugasnya adalah mencatat semua perbuatan-perbuatan baik. Yang kedelapan yaitu malaikat Atid, tugasnya mencatat semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kesembilan malaikat Malik, tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Demikianlah beberapa pembahasan mengenai definisi iman kepada malaikat Allah, dalil Al-Quran yang berkaitan dengan malaikat, sifat dan perilaku dari malaikat, dan yang terakhir itu 10 nama dan tugas malaikat. Sudah sepantasnya sebagai umat muslim yang taat, kita mempercayai akan adanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama malaikat yang selalu mengawasi kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.